Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada beda-beda jawab salamnya? Ayo yang lebih kompak lagi ibu-ibu ya. Buktikan kalau masyarakat Pontianak ini semangat betul untuk datang ke sebuah majelis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus selalu ada ehonya? Katuh gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, insyaallah jamaah sekalian adalah salah satu ciri orang yang insyaallah diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmatnya ibu-ibu? Nikmat iman, nikmat sehat. Dengan dua nikmat itu Allah mengizinkan menggerakkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini, betul? Alhamdulillah al-faqir, saya kemarin baru sampai landing dari Jakarta bersama istri tercinta saya. Kalau biasanya saya kemana-mana sendiri, sekarang berdua. Alhamdulillah. Biasanya saya hanya menggandeng angin, sekarang saya menggandeng tangan beneran. Biasanya saya tidur hanya beralaskan kasur, bantal dan guling, sekarang ada istri. Nikmat betul. Nikmat betul memang. Kemarin saya berangkat ke Mempawah sendiri, saya tinggal istri saya. Kata Saberi, Bang Taki, tinggal aja istrinya katanya. Loh kenapa Ustaz? Jauh, 2 jam ke sana katanya. Oh ya udah. Akhirnya istri anak tinggal, ditemani sama beliau, istri beliau. Rupanya pas malam-malam lagi sholat isya, istri ngechat, sayang, istri kangen. Langsung buyar fokus kita sebagai suami ini. Bawaannya pengen cepat-cepat pulang, malam-malam Jumat lagi. Allah biasa. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi merasakan kebahagiaan yang luar biasa pada subuh hari ini. Di sekeliling saya merasakan ada kedamaian di dalamnya. Kenapa? Karena di sekitar sini, di Pontianak ini begitu banyak rumah-rumah Quran yang menghidupkan, yang mengangkat derajat kita semua, yang membuat kita bercahaya ke seluruh pelosok negeri ini, di negeri Indonesia ini, insya Allah. Di depan kita ada guru-guru kita, ada kiai kita, Kiai Adi. Di samping kita ada Saberi dan para asatid. Beliau ini adalah para pejuang-pejuang Al-Quran. Alhamdulillah, saya tahun ini baru berusia 25 tahun. Masih muda Bu ya? Masih muda ya? Muda banget. Kebetulan saya mempunyai 3 saudara lagi. 27. Saya anak pertama. Saya punya adik saya yang laki-laki, bedanya usianya cuma 20 bulan atau 18 bulan kalau nggak salah. Yang 3 perempuan, yang keempat laki-laki. Teringat saya flashback di masa lalu, ada sebuah cerita yang sangat menarik. Suatu ketika di tahun 90-an yang lalu, waktu zamannya Uni Soviet masih belum pecah ketika itu negaranya, yang mana Uni Soviet masih membawahi negara-negara Tantan. Tahu Tantan Bu? Tahu Tantan? Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan seterusnya. Negara-negara ini dulu dibawahi oleh negara atau kesatuan negara Uni Soviet, yang mana negara ini adalah negara komunis. Ternyata di antara negara-negara Tantan ini, banyak di antara mereka
yang bersembunyi-sembunyi untuk menghafal Quran. Kenapa? Karena di masa kepemimpinan komunis ketika itu tidak boleh ada Al-Quran, tidak boleh ada Tuhan. Yang ada ateisme, yang mana mereka tidak percaya dengan Tuhan. Mereka mengatakan bahwasanya Tuhan hanyalah hayalan belaka. Dan ketika itu ternyata orang tua yang punya anak-anaknya, dibuatlah anak-anak ini menjadi penghafal Quran. Bagaimana caranya? Ketika semua tentara selalu memeriksa setiap rumah bahwasanya apakah ada Tuhan di dalam rumahnya, apakah ada Quran atau kitab-kitab yang dalam rumahnya. Tapi ternyata orang tua ini punya cara sendiri. Apa yang dilakukan mereka? Yang mereka lakukan adalah menggali lantai yang ada di rumah mereka. Satu persatu ubinnya dicopot, satu persatu ubinnya dicopot. Ketika mereka sholat malam, satu persatu digali dalam rumahnya, hingga pada sampai lubang itu sudah besar, masuklah anak-anak itu ke dalam rumah tersebut. Dan setiap hari mereka menghafal Quran dalam keadaan gelap gulita. Maka ketika berpindahlah dari pemimpinan Mikhail Gorbachev, ketika itu dikudeta oleh pemerintahan yang baru, naiklah yang namanya Yeltsin, ya, Yeltsin namanya presiden pertama. Ketika itu Rusia pecah menjadi negara-negara, di bawahnya ada lagi Tantan. Tiba-tiba rumah-rumah yang tadinya orang tua mendidik anaknya buat menghafal Quran, anak-anaknya semuanya pada selesai 30 juz. Bagaimana mungkin seorang orang tua mendidik anaknya yang mana di dalam rumah tidak ada cahaya, kegelapan semuanya, tapi anak-anaknya keluar dari rumah tiba-tiba semua selesai 30 juz. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Apakah anaknya bisa membaca Al-Quran? Tidak bisa. Yang dilakukan orang tuanya adalah mentalkin anaknya untuk sampai hafal Quran 30 juz. Begitulah dulu Jibril membimbing Rasulullah SAW. Ayat pertama yang beliau turunkan, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril mentalkin langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mentalkin lagi kepada para sahabat. Dari para sahabat mentalkin lagi kepada tabi'in. Dari tabi'in kemudian mentalkin lagi kepada tabi'in dan seterusnya. Sampai Al-Quran ada sampai sekarang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kata Allah, aku yang menurunkan Quran ini dan aku juga yang menjaga Quran ini. Maka jamaah sekalian, begitu luar biasanya nikmat yang Allah berikan sekarang. Lampu bercahaya di rumah kita, negara kita begitu aman. Islam kita negara terbesar di dunia nomor 1. Tidak ada yang melarang kita buat buka Al-Quran. Tidak ada yang melarang kita untuk menghafal Quran. Malah justru setiap provinsi, setiap kota berbondong-bondong orang untuk mulai menghafal Quran. Tapi begitu banyak orang yang masih enggan untuk mulai menghafal Quran. Malu kita. Kita punya mata yang sempurna, kita punya kaki yang sempurna, kita punya tangan yang sempurna. Tapi terkadang kita lupa dengan kesempurnaan itu kita tidak bisa gunakan dengan baik untuk bisa menghafal Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di usia saya 13 tahun, masih kecil, kurang lebih ya sebegitu, anak kecil, saya pergi merantau meninggalkan daerah saya di Banjarmasin. Saya orang Banjarmasin, orang Kalimantan saya. Sama orang Kalimantan. Umur 13 tahun saya bilang sama orang tua saya, Abi, Umi, izinkan abang pergi dari rumah ini untuk pergi merantau ke tanah Jawa menimba ilmu di pesantren. Apa kata orang tua saya? Nah, Abi akan carikan pesantren yang dekat rumah ya. Nanti Abi cari yang dekat rumah, nggak terlalu jauh dari rumah. Gak mau. Abang pengen jauh pergi meninggalkan rumah ini agar abang mandiri. Suatu saat ketika Umi dan Abi sudah tiada, abang sudah siap. Singkat cerita dicarikanlah pesantren yang ada di Bogor ketika itu. Namanya Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia ketika itu. Berangkat saya ke sana. Saya tes ke sana. Kebetulan ketika itu pesantrennya masih baru 3 angkatan. Saya angkatan ketiga.
Santrinya masih dikit, 100 orang. Kenapa saya mau ke sana? Karena ternyata puluhan orang santri-santrinya selesai 30 juz dan hafalannya mutin semuanya. Berangkat saya ke sana, tes, alhamdulillah lulus. Saya pulang ke Banjarmasin, tiba-tiba ketika saya mempersiapkan semuanya, berangkat lagi saya ke Bogor, orang tua saya, kakak saya nganterin, sepupu saya nganterin semuanya ke Bogor. Ketika saya pergi, ditinggalkan sama orang tua saya, nangis saya. Nangis. Kata orang tua saya, "Nak, kamu yang mau pesantren, kenapa kamu yang nangis?" Ya nih, pasti abang akan rindu sama Umi sama Ambi. Ya udah, kalau abang ketika rindu sama Umi sama Abi, doakan Umi sama Abi biar panjang umurnya, biar luas rezekinya, biar Umi sama Abi bisa terus menafkahi kamu untuk bisa melanjutkan pendidikan di pesantren ini. Nak. Pergilah, nak. Pergi ketika itu saya lari ke asrama, nangis saya. Sehari, 2 hari, 3 hari, nangis kerjaan saya ketika itu. Singkat cerita, di minggu keduanya kebetulan saya ketemu sama salah satu ustadz. Bukan ustadz sih, sampai santri kelas 3 SMP ketika itu. Santri ini di belakang masjid, di pojok belakang masjid sebelah kiri. Saya lihatin orang itu begitu enak sekali ngajinya, begitu khusyuk menguroja hafalan Qur'annya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya Allah, kapan saya bisa seperti itu? Singkat cerita saya samperin beliau. Saya tanya, "Kak, namanya siapa?" "Oh, nama saya Muhammad Lutfi." "Kamu siapa?" "Saya Taki dari Banjarmasin." Ngomong-ngobrol, tiba-tiba saya bertanya sama beliau, "Kak, kakak sudah berapa juz hafalan Quran?" "Alhamdulillah, Dek, kakak sudah selesai 30 juz." Saya tanya sama beliau, "Kak, apa yang membuat kakak bisa menyelesaikan hafalan Quran 30 juz?" Ketika itu beliau menjawab dengan mulut bergetar bibirnya. Beliau bilang sama saya, "Dek, bersyukur kamu masih punya orang tua. Saya dari kecil sudah ditinggalkan orang tua saya. Saya anak yatim. Entah dengan cara apa lagi saya bisa membuat orang tua saya bahagia kalau bukan dengan Quran ini. Karena saya pengen nanti suatu saat di akhirat nanti saya ingin bisa memberikan mahkota kehormatan kepada kedua orang tua saya." Ya Allah ya Karim, nangis saya ketika itu. Tiba-tiba saya langsung ingat orang tua saya di rumah. Mulai hari itu saya mulai semangat menghafal Quran. Hari demi hari saya hafal Quran. Yang lain bisa pada menghafal Quran 2 halaman, saya masih bisa menghafal cuma setengah halaman. Saya bertanya-tanya, kenapa saya bisa cuma setengah halaman? Sedangkan teman-teman saya semuanya makan nasi yang sama, air yang sama, lauk yang sama, tidur yang sama, kasur yang sama. Tapi kenapa berbeda? Saya selidiki semua teman-teman saya bisa menghafal Quran sehari 2 halaman, sehari 3 halaman. Rupanya kawan-kawan saya ini ketika bangun jam 2 pagi dia berdiri, dia bangun dari bangkai tidurnya. Di saat semua santri pada tertidur lelap, dia bangun, pergi dia ke masjid, dia ambil pecinya, dia ambil gamisnya, ambil wudunya, dia sholat. Ketika sholat dia baca Quran sambil menangis. Rupanya di saat itulah orang tersebut memurojaah hafalan Qurannya dan menambah hafalan Qurannya. Betul saja kalau ternyata orang-orang yang ketika dia hafal Quran, kemudian hafalan Qurannya dibaca ketika salat qiyamul lail, maka percayalah hafalan Quran orang tersebut akan kuat. Betul? Betul? Makanya bersyukur di belakang kita ada guru-guru kita, Ustadz Beri Al-Maki. Beliau nanti di hari Ahad insya Allah acara puncak ada yang namanya seminar mudah menghafal Al-Quran. Bagaimana cara menghafal Quran yang mudah dari usia kecil sampai besar. Betul Ustaz? Bukan hanya hafal, tapi hafal letak ayatnya di mana, posisinya di mana, hafal terjemahnya. Dan itu berlaku untuk semua umur dari umur 7 tahun sampai usia 75 tahun. Insya Allah di sini nggak ada yang usia 75 tahun, semuanya 30 tahun insya Allah. Amin. Ibu-ibu ketawa, senang banget. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses saya menjadi santri, saya naik ketika itu kelas 3 SMA. Pas naik kelas 3 SMA, saya menyelesaikan hafalan Quran saya dalam jangka waktu 5 tahun, 30 juz. Ketika lulus,
saya bilang sama guru saya, Ustaz Yusuf Mansur. Kebetulan ketika SMA kelas 1 saya pindah ke Daku, ketika itu saya bilang sama beliau, Ustaz, Yai mohon izin, Taki pengen melanjutkan pendidikan kuliah di Madinah Islamic University. Kata beliau apa? Ente ngabdi dulu di pesantren. Siap Ustaz. Masih ingat ceramahnya beliau seperti apa kalau ngomong? Kurang lebih begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen jadi orang kaya, Mirip banget Masya kaya Allah. hati, kaya iman, perbanyak sedekah, Masya Allah. perbanyak sholat Tuhan. Masya Allah. Insya Allah kalau kita betul-betul menghidupkan amalan sunnah, kita bakal jadi orang yang kaya dunia akhirat. Gitu saja. Masya Allah. Mumtaz. Masya Allah. Saya kebetulan ketika itu waktu nyantri, pertama kali saya nyantri pindah ke pesantren beliau kelas 1 SMA. Itu saya masuk ke sana tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Lihat keberkahan Al-Quran. Kelas 1 SMP saya masih dibayar sama orang tua. Kelas 2 saya masih dibayar sama orang tua. Kelas 3 masih dibayar sama orang tua. Kelas 1 SMA saya pindah ke pesantren beliau di Daku ketika itu. Kebetulan saya punya hafalan Quran 15 juz. Dites lah ketika itu sama beliau. Alhamdulillah, yang harusnya kita bayar uang pangkal sebanyak 35 juta setahunnya, SPP-nya 1, sekian juta ketika itu. Tapi dengan keberkahan kemuliaan Quran, saya nggak bayar sama sekali, sepeser pun saya nggak keluarkan ketika itu. Lihat tuh keberkahan Quran. Makanya gak heran sekarang berapa banyak kampus-kampus terbaik di Indonesia menerima para penghafal Quran. Polri berapa banyak yang mereka menerima para penghafal Quran gratis masuk. Ya, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat kaum dengan Quran. Makanya kalau orang itu berhubungan dengan Quran, setiap hari yang dibaca Quran, pagi, siang, sore, malam Quran, dia hafalin Quran, maka percayalah nama Al-Quran Al-Karim, Al-Karim itu, kemuliaan itu akan menempel pada diri dia. Betul? Percaya nggak Bu? Percaya nggak? Dahsyatnya Al-Quran itu seperti itu. Saya merasakan betul nikmatnya keberkahan Quran ketika itu. Suatu ketika saya pindah tahun pertama, suatu ketika ada acara ramai berkumpul, ada guru kita waktu itu Ustaz Yusuf Mansur di depan, tiba-tiba beliau memanggil santri-santri di depan untuk maju ke depan ketika itu. Beliau di samping, saya di samping. Entah kenapa tiba-tiba saya pengen aja ngikutin gaya ceramahnya beliau, gaya ngomongnya beliau. Tiba-tiba dikasihlah mic ini ke saya. Saya ngomong lah ketika itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ketika itu tiba-tiba ngeliat saya gini. Ya San, lanjutin beliau. Saya lanjutin ceramahnya ketika itu. Kok ente bisa ngikutin suara anak? Gak tahu San, dari sananya kayak gitu San. Ya udah, sekarang antum bisa apa lagi, kata beliau. Alhamdulillah San, dengan izin Allah, Allah memberikan anugerah yang luar biasa buat saya Ustaz. Saya bisa ngikutin suara Imam Timur Tengah berjumlah 40 suara Imam Timur Tengah ketika itu. Ketika itu beliau minta dengerin saya bacain dari berbagai macam suara Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Syekh As-Suraim, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Bandar Balila, Syekh Abdul Awad Al-Juhani. Disuruh minta dibacakan semua sama beliau. Pengen gak dibacain? Pengen? Siapa di sini belum pernah berangkat umrah, angkat tangannya? Insya Allah tahun depan berangkat umrah semuanya. Berangkat haji semuanya insya Allah. Barang-barang nanti insya Allah sama Pondok Quran Ismu Yahya insya Allah. Amin. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akan bacakan beberapa gaya bacaan Imam Timur Tengah. Mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa rindu jamaah yang sudah pernah berangkat umrah dan bisa membuat motivasi lebih semangat untuk bisa berangkat umrah insya Allah. Yang pertama ada namanya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Siapa? Sa'ad? Siapa Bu? Sa'ad Al-Ghamidi. Tahu Bu? Kenal? Kenal.
Ariel tahu Ariel? Tahu? Tahu ya? Tapi kalau nama Syekh saya nggak tahu beliau. Makanya sekarang PR kita begitu besar mendidik anak kita untuk cinta kepada Quran. Kenalkan mereka dengan murotal-murotal Quran. Saya semasa kecil, dari saya kecil, bahkan dari umur saya kandungan 6 bulan, umi saya bilang sama saya ketika itu, nah, dari usia kamu 6 bulan, nah, ketika ruh ditiupkan ke dalam jasadmu, umi ini setiap hari membacakan Quran khatam 30 juz, berbulan-bulan, diulang-ulang terus, dipegang perutnya, diulus terus. Sampai keluar pun dibacakan Quran. Di usia saya masih setengah tahun saya sudah bisa membaca Al-Fatihah. Bayangkan kalau Quran dibacakan dalam perut, itu anak kita mendengar bahwasanya anak-anaknya dalam perut itu mereka sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingat sekali umi saya ini salah satu orang yang membuat saya merasa bangga memiliki seorang ibu seperti beliau. Dari kecil sampai sekarang saya nggak pernah melihat beliau absen dalam sholat duhanya. Saya belum pernah absen melihat beliau sholat qiyamul lail putus, kecuali beliau dalam keadaan berhalangan. Saya belum pernah melihat beliau absen dalam adkarus sabah dan adkarul masanya setiap pagi dan sore. Dan saya belum pernah melihat beliau absen dalam menghidupkan amal-amal sunnah yang lainnya, sedekahnya. Maka mungkin itulah salah satu kenikmatan atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya sekarang. Empat-empatnya anak-anaknya semuanya dididik buat menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah, saya di pesantren adik saya nomor 2 namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini ketika masa kecilnya masih bayi sudah kena penyakit stroke, kejang-kejang. Bahkan di usia dia 9 tahun sudah hampir semua rumah sakit di Banjarmasin sudah pernah dimasukin sama dia. Dan terakhir di umur dia 11 tahun ketika itu anak ini koma selama 7 hari. Dia koma, gak bangun dari tidurnya. Umi saya membacakan Quran di dalam telinganya, di samping telinganya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, obat tidak bisa menyembuhkan anak ini, tapi ternyata Quran bisa menyembuhkan anak ini. Anak ini bisa sembuh, Bu. Dan dokter bilang, Bu, kalau seandainya anak ini sembuh, dia gak akan normal hidupnya. Anak ini bisa hidup, kemungkinan besarnya dia akan cacat. Bisa jadi dia jadi orang yang bisa dibilang apa sih namanya? Autis. Dokter bilang seperti itu, umi saya bilang, saya nggak percaya, saya hanya percaya sama Allah. Apa yang terjadi ketika itu, ketika anak ini sembuh, tiba-tiba nggak lama setelah itu dia ngomong sama umi dan abi saya, Umi, abi, Fatih juga pengen masuk pesantren seperti abang. Fatih pengen ngafal Quran. Padahal ketika itu anak ini tidak boleh jauh dari jangkauan orang tua. Tapi begitu semangatnya dia meminta kepada orang tuanya untuk bisa masuk pesantren. Karena melihat abangnya yang ketika itu masuk pesantren hafal Quran 30 juz. Lihat begitu berdampaknya seorang abang kepada adik-adiknya. Dan ketika itu dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, umi saya memberangkatkan adik saya nomor 2 ini ke pesantren. Masuk ke pesantren, diterima. Orang tua saya ketika itu mikir, kalau ini anak masuk pesantren pasti bakal pindah-pindah atau nggak betah. Tapi ternyata anak inilah yang paling lama masuk pesantren. Dari kelas 1 SMP sampai di kelas 3 SMA nggak pindah. Bahkan ketika dia lulus, dia ditetapkan sebagai santri teladan oleh kiainya. Setiap hari ketika azan belum berkumandang, setengah jam sebelum azan berkumandang, dia duduk di sop paling belakang, di sop paling depan di belakang imam. Dia azan, ketika nggak ada imam, dia yang imam. Bagaimana nggak cinta kiainya sama dia? Ya, Quran merubah segalanya. Quran merubah segalanya. Saya bacakan ya beberapa gaya bacaan imam. Syekh Sa'ad Al-Humidi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian yang kedua ada namanya Syekh Abdullah Al-Juhani, Imam Masjidil Haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang terakhir ada namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais beserta bilalnya yaitu Syekh Ahmad bin Mula. Jadi ini saya akan bacakan kurang lebih gambaran simulasi sholat di Masjidil Haram. Jadi saya minta semua jamaah pejamkan matanya, bayangkan seakan-akan ada berada di belakang Ka'bah. Bayangkan sekarang berada di Masjidil Haram bersama orang yang kita cintai. Di samping kita suami kita, di samping kita pasangan kita, di samping kita istri kita, orang tua kita. Kita ajak umrah bersama-sama. Bayangkan sekarang berada di belakang Imam Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sambil berdoa dalam hati, sambil bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah undang bisa berangkat umrah ke tanah suci insyaallah. Orang yang bisa berangkat umrah itu bukan mereka yang mempunyai uang, bukan mereka yang mempunyai duit banyak, tapi bagi mereka yang Allah undang. Makanya Allah menganjurkan kita ketika kita datang ke sana mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Terakhir Al-Fakir memberikan satu ini ada suatu usaha dari saya pribadi yang mungkin jamaah sekali bisa mencoba, yaitu saffron. Saffron ini kebetulan saya sudah berjalan di sini selama 3 tahun dan alhamdulillah di kantor saya itu setiap hari mencoba menerapkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Setiap pagi karyawan jam 8 sampai jam 9 mereka saya wajibkan untuk membaca tilawah Al-Quran, membaca surah Al-Waqiah, kemudian lanjut sholat duha dan juga ta'limul hadis. Jadi setiap karyawan ganti-gantian satu persatu saya suruh dan alhamdulillah itu sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun. Nah ini saffron bisa dicoba di belakang. Saffron ini bisa meningkatkan ilmu daya tahan tubuh jamaah sekalian. Mungkin yang bagi penasaran bisa mau coba nanti langsung ke belakang. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena kekurangan dari saya pribadi dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.